Yang riuh gemuruh ini, Shalom. Shalom. Coba sebelah sana, saya nggak mendengar, Shalom. Coba para Kartini-Kartini, Shalom. Yuk sebelah sini, Shalom. Dan ada dua bapak di sini paling depan, Shalom. Baik, puji syukur. Ya, terima kasih Tuhan kita dapat bertemu kembali di ibadah POWI. Ini adalah ibadah POWI terakhir di bulan Agustus ya. Kenapa? Karena minggu depan siap-siap kita akan masuk ke yang pertama. September, November, dan teman-teman tahu sendiri Desember yang selalu kita tunggu-tunggu. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah kita akan terlebih dahulu melihat maupun juga mengikuti pengumuman POWI. Pengumuman POWI 30 Agustus hari ini kita awali dengan jumlah saldo POWI per hari ini, Jumat 30 Agustus 2024, berjumlah Rp250.400. Kita bila ingin memberikan persembahan, silakan dapat dilihat di rekening maupun juga motion pay yang ada tertera di layar kaca. Dan berikutnya, mari teman-teman ya, apabila teman-teman selalu menonton YouTube, jangan pula untuk mendukung YouTube POWI, jangan lupa juga untuk selalu like, subscribe, maupun juga memberikan input komen yang positif, maupun juga kritikan yang membangun. Dan ibadah berikutnya seperti tadi saya katakan, minggu depan kita akan masuk di pertama yaitu September. Ibadah POWI akan berada di 6 September 2024. Kita ramaikan lebih ramai lagi untuk minggu yang akan datang. Dan satu hal saya ingin mengajak teman-teman, ada satu firman yang mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama kita. Saya ingin ajak teman-teman melihat Ibrani 13 ayat 5b. Di sini dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, ingatlah selalu 3 hal ini. Mari sama-sama kita katakan, 1, 2, 3, Tuhan bersamamu, masih bersamamu, dan selalu bersamamu. Boleh kita ulangi sekali lagi? Kayaknya menghayati sekali ya. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ingat 3 hal ini. Sama-sama kita katakan, Tuhan bersamamu, masih bersamamu, dan selalu bersamamu. Kita persiapkan hati kita, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarkan hati kita untuk menerima Tuhan dan kita siapkan hati dan diri kita untuk menerima Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita ulangi lagi, boleh saya ajak semua bangkit berdiri. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus.
nyanyikan versi bahasa Inggris. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, come into my heart, Lord Jesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau memberikan kehidupan kepada kami dari pagi tadi Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kami di dalam aktivitas pekerjaan kami. Dan di tengah-tengah waktu istirahat kami Tuhan, kami sempatkan untuk memuji nama-Mu dengan kidung pujian yang kami nyanyikan. Maupun juga nantinya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Naban Tanduk Langi. Beracaralah kepada kami Tuhan, sinari hati kami, berikanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami selalu menghayati firman-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang belum dapat hadir karena lain dan suatu hal, kiranya di waktu yang akan datang mereka juga dapat hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan banyak memberikan berkat kepada kita dan kita akan memberikan berkat yang kita terima dari Tuhan sebagai persembahan kita. Mari kita nyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap jiwaku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita nyanyikan kembali dari awal untuk menyatakan terima kasih kita. Betapa hatiku, karena apa? Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kembali kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang dapat kami berikan Tuhan. Persembahan ini kami berikan sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini dengan sukacita dan pakailah selalu hidup kami ini Tuhan, agar dapat berguna di dalam kehidupan kami dan juga di dalam kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Anak yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita cari kedamaian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui Di dalam siapa? di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Boleh kita ulang dari awal? Kami undang bangkit berdiri. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kembali kita ulangi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Kami undang Bapak Naban. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
penuh tantangan, bersatu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya apa? Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita satu dalam doa. Itu pujian kami Bapa, itu kerinduan kami Bapa. Hanya Yesus jawaban dalam hidup kami. Dalam setiap apapun Tuhan yang boleh kami hadapi. Biarlah pujian ini juga Tuhan menjadi doa kami, menguatkan iman kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, memuji memuliakan Dikau Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan, rasa syukur kami, bahwa Engkau Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Bapa kami rindu melandaskan akan kebenaran firman-Mu mulai menjadi kekuatan, rema dalam kehidupan kami sehingga kami boleh terus melangkah di dalam setiap rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan yang Kau mau sampaikan di tengah-tengah kami. Sehingga biarlah kami terus Tuhan kuat teguh di dalam Engkau, bahkan hidup kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Hamba yang Tuhan percayakan untuk bawakan kebenaran firman Tuhan di dalam segala keterbatasan yang ada. Wibawa otoritas Tuhan boleh menyertai sehingga biarlah pesan Tuhan, ungkapan hati Tuhan yang boleh tersampaikan. Dan kami boleh sama-sama belajar di dalam kebenaran firman-Mu untuk menghidupi kebenaran firman ini. Dan menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpuji oleh Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, salam semuanya. Shalom. 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 Luar biasa ya. Ya, saya sangat bersyukur bahwa hari ini kita masih boleh bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Dan saya percaya pasti teman-teman semua yang hadir di sini bukan sebagai suatu rutinitas karena ada kegiatan POWI. Tapi saya percaya bahwa sungguh ada kerinduan di dalam hati kita. Seberapapun kita yang boleh hadir saat ini, Tuhan tidak melihat jumlah, tapi pastinya Tuhan melihat hati kita. Amin. Dan saya percaya bahwa teman-teman semuanya punya hati yang senantiasa rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk kesempatan pada siang hari ini juga. Ya memang dalam jadwal sejogianya yang membawakan firman hari ini adalah Ibu Siska, tetapi sehubungan beliau ada halangan. Dan kemarin juga dikonfirmasi dari koordinator POWI Bapak Iwan bahwa beliau tidak sempat hadir sehingga diminta untuk menggantikan. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita, pastinya kita akan coba sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, Bapak yang kasih dalam Tuhan, jujur saya katakan bahwa menyiapkan firman Tuhan ini sangat sungguh luar biasa. Pasti kita yang pernah membawakan kebenaran firman Tuhan di dalam event apapun, mungkin dalam persekutuan doa biasa, mungkin ada sharing session atau komsel kecil, pastinya kita pernah merasakan bagaimana mempersiapkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini kita belajar dari dua sisi pastinya. Artinya bahwa pada saat kita membawakan kebenaran firman Tuhan ini, ya kita juga harus bisa melakukan. Nah ini menjadi tantangan yang luar biasa. Dan memang kadang-kadang Tuhan pakai kita di dalam segala keterbatasan bahkan kekurangan kita. Bahwa artinya apa? Kadang-kadang firman Tuhan dipaksakan kita membawakannya dulu, habis itu baru kita yang harus melakukan kebenaran firman itu. Tapi itu sungguh luar biasa, sukacita sungguh luar biasa. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini sesuai dengan tema yang ada mungkin bisa ditampilkan ya. Tema kita pada hari ini adalah berserah pada kehendak Tuhan. Berserah pada kehendak Tuhan. Saya sendiri terima kasih sama Pak Iwan, sangat terinspirasi dengan gambar. Ini kebetulan tidak ada janjian sama sekali ya. Bahkan juga lagu tadi yang disampaikan sama Wel juga tidak ada janjian. Dan saya merasa bahwa ini suatu kolaborasi yang luar biasa ya. Artinya semuanya mengarah kepada bagaimana kita berserah kepada kehendak Tuhan. Dan saya sangat terinspirasi dengan flyer yang dibuat oleh Pak Iwan ini bahwa melihat ada gambar anak kecil dan Tuhan Yesus. Sesungguhnya bicara dari konteks firman hari ini adalah inilah jawabannya sesungguhnya. Jadi
gambarannya akan seperti itu. Bahwa sesungguhnya pada saat kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, bicara berserah pada kehendak Tuhan, pastinya kita akan dibentuk seperti seorang anak kecil. Di mana di dalam anak kecil itu ada kepolosan hati, di dalam anak kecil adalah 100% dia benar-benar tidak berpikir hal yang lain. Seperti kalau kita lihat di gambar ini bahwa seorang anak kecil dengan polosnya menggenggam tangan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menuntun dia kemanapun Tuhan mau. Nah inilah yang menjadi kekuatan yang luar biasa yang kita belajar sama-sama pada siang hari ini. Tetapi sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan pastinya bahwa kita kan sekarang ini bukan anak kecil lagi. Artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan kita kadang-kadang kepolosan ini sudah mulai hilang. Ya betul atau betul ya? Bahwa di dalam kehidupan kita kepolosan ini sudah mulai hilang. Artinya apa? Bahwa pada saat kita masuk dalam kehidupan kita, meranjak masuk dewasa atau apalagi mungkin kita masuk dalam rumah tangga dan seterusnya. Logika dan kemampuan kita itu menjadi suatu andalan yang tidak bisa kita pisahkan. Artinya apa? Bahwa kalau kita berhadapan dengan sesuatu hal di dalam kehidupan kita, kita akan berpikir. Kita akan menggunakan intelektual kita, kemampuan kita, analogi kita, bahkan logika kita untuk mencoba melihat apakah ini logis atau tidak. Apakah saya mampu untuk melakukan ini atau tidak dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi menjadi hal yang tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita pada saat ini tidak pernah lepas dari namanya masalah. Ya kan? Bahwa pada prinsipnya kita hidup di dalam dunia ini pasti ada masalah. Dan masalah itu memang banyaknya juga terjadi karena kita sendiri. Contoh misalnya, ya mungkin pada saat-saat ini kita mungkin berada bahwa kita punya penghasilan mungkin sekian ya. Anggaplah saya katakan 1.000 ya saya contohkan. Dalam konteks bahwa tuntutan hidup kita juga harus punya alat komunikasi misalnya, harus punya handphone dan seterusnya. Padahal kalau kita mungkin berpikir kalau saya mau beli cash, handphone ini harganya mungkin lebih daripada gaji saya sebulan. Mungkin saya harus menabung 3 bulan gaji, harus berpuasa dikit-dikit baru bisa menyisihkan. Contohnya seperti itu. Tapi pada faktanya bahwa kita melakukan itu. Artinya apa? Memang kita cari masalah gitu. Jadi ada konteks-konteks di mana bahwa sesungguhnya ini menggiring kita kepada suatu problem di dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang menariknya bahwa ya memang pada saat kita menghadapi suatu kendala, kalau saya katakan masalah finansial mungkin hal yang biasa dalam kehidupan kita karena memang keseharian kita berhadapan dengan hal itu. Tetapi akan sangat luar biasa misalnya pada saat kita berhadapan dengan suatu karakter. Contoh misalnya, teman-teman pasti punya teman, keluarga, sahabat, dan mungkin lingkungan yang ada di mana kita bergaul. Pada saat kita mungkin berada di dalam lingkungan itu, kita berada dalam orang yang dikucilkan dan juga tidak disukai. Padahal kita merasa bahwa saya kan sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Mungkin kalau tetangga mungkin saya sudah berusaha berbaik sama tetangga. Kalau ada sesuatu yang saya punya berkat saya bagikan sama mereka. Tapi kok faktanya tetangga ini masih aja tentang sentimen sama saya. Membenci saya, bahkan saya digosipin sana sini yang enggak. Nah ini kan menjadi suatu problem dalam kehidupan kita sehingga pertanyaan itu muncul bahwa kok bisa ya seperti ini ya. Saya kan sudah melakukan sesuatu yang baik. Tetapi faktanya bahwa kita tidak bisa untuk menyelesaikan hal itu dan kadang-kadang ini membuat kita hidup dalam frustasi di luar kendali kita. Sehingga apa yang kita lakukan bahwa pastinya kita mencari sesuatu hal supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya mungkin kita cerita pas sama sahabat tapi pada faktanya bahwa solusi juga tidak ada. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa kalaupun kita mengatakan kepada orang lain tidak ada solusi yang ada. Kalaupun kita mungkin sama keluarga sendiri ternyata juga kadang-kadang solusinya juga tidak ada. Dan ada satu hal yang kita mau belajar pada siang hari ini adalah berserah kepada kehendak Tuhan. Nah mari saudara yang kasih dalam Tuhan, teman-teman semuanya kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca satu ayat saja. Di dalam Mazmur 37 ayat 5. Sama-sama kita buka, kalau bisa ditampilkan silakan ditampilkan. Di dalam kitab Mazmur 37 ayat 5. Dan kita akan coba belajar bersama suatu kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Kalau sudah ketemu, sudah tampil di depan, oke kita akan sama-sama membacakan. Saya hitung 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Jadi saya ulangi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini luar biasa ya.
Karena firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Nah kalau saya coba melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur ini, saya merasa sungguh terberkati dan memang sungguh terkoreksi juga. Jujur saya katakan firman bagaikan pedang bermata dua. Menembus ke depan tetapi menembus ke belakang juga secara pribadi. Kalau kita melihat bahwa Mazmur ini pastinya ditulis oleh Raja Daud. Kenapa Raja Daud berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah kesaksian hidup daripada Raja Daud itu sendiri. Pengalaman hidup yang Tuhan berikan kepada Daud sungguh luar biasa. Mulai daripada dia menggembalakan domba, masuk di dalam ladang Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah peperangan pada saat melawan Goliat dan seterusnya sampai dia menjadi raja. Dan inilah menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Nah kalau kita coba memahami dalam kebenaran firman Tuhan ini mungkin saya bisa analogikan singkatnya seperti ini. Teman-teman mungkin ada yang pernah latihan berenang? Oh enggak ada, semuanya sudah pintar berenang. Ya, saya punya pengalaman sedikit bahwa pada saat saya masih kelas 5 SD, kebetulan di kampung waktu itu di Sulawesi, tepatnya di Polewali. Kebetulan di belakang rumah itu ada sungai dan waktu itu saya belajar berenang. Ya mungkin kalau teman-teman pernah berenang di sungai dan di laut pasti ada bedanya ya. Bedanya adalah kalau di laut kita berenang, kalaupun kita capek itu kita diangkat ke atas karena airnya itu asin. Jadi massa kita, berat badan kita akan diangkat ke atas. Tetapi kalau di sungai beda. Kalau di sungai kita akan tenggelam ke bawah, lebih ditarik ke bawah karena kondisinya airnya tawar. Jadi sebenarnya ada kondisi itu juga. Nah waktu itu juga saya berenang karena tidak tahu cara berenang, ya belajar aja karena dulu tidak ada pelatih renang dan seterusnya. Akhirnya saya mencoba berenang dan parahnya adalah saya berenang itu bukan menyeberang arus, sungainya dari sini saya melawan arus. Jadi pada saat itu saya karena kondisinya arus sebelah sana itu memang agak dangkal, di depannya, di belakangnya agak dalam. Sehingga saya mencoba berenang tetapi karena saya melawan arus dan tidak sadar waktu itu akhirnya tenaga saya habis. Singkat ceritanya saya tenggelam waktu itu ya hampir dipanggil Tuhan juga karena udah merah semuanya matanya, udah minum air. Ya puji Tuhannya teman waktu itu juga ada kakak kelas ya, orang-orang lebih dewasa lah. Umurnya waktu itu sudah SMA juga. Ditarik saya dari air itu dan segera dibawa ke pinggir. Nah apa yang saya katakan di sini terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa sebagai seorang perenang pastinya di dalam kondisi kita mau tenggelam, pasti ada rasa panik. Panik luar biasa. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita berusaha meraih apapun yang ada di samping kita. Sehingga orang menolong pun pastinya akan berpikir. Saya coba membaca juga bagaimana tim SAR itu melakukan SOP, standar prosedur untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Ternyata ada menarik hal bahwa kalau menyelamatkan orang yang tenggelam itu jangan langsung berhadapan. Karena kondisinya apa? Orang yang tenggelam itu ternyata paniknya luar biasa. Jadi kadang-kadang orang itu megang yang mau nyelamatin, akhirnya karena sama-sama tidak bisa untuk mengendalikan diri, dia ketarik sama-sama, akhirnya sama-sama bisa sama-sama tenggelam. Sehingga yang dilakukan tim SAR itu adalah ya biarkan dulu sampai dia tenang dan seterusnya pada saat dia udah mulai kehilangan tenaga, dari belakang segera dipeluk dia dan ditarik pelan-pelan. Nah ini sesungguhnya gambaran di dalam kehidupan kita bahwa pada saat kita menghadapi masalah, inilah sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita panik sesungguhnya saya mau kemana. Kita berkata bahwa kok semua masalah yang saya punya ini kayaknya tidak ada solusinya. Sehingga kita apa? Stres, depresi dan akhirnya berkata bahwa sepertinya kayaknya hidup ini gak ada artinya. Sepertinya hidup ini hambar. Dan itulah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kembali pada kebenaran firman Tuhan bahwa ada 3 hal di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang Raja Daud mau sampaikan kepada kita. Yang pertama bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya ulangi, yang pertama tadi di dalam firman Tuhan di ayat 5a dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi saya bagi agak 3. Yang pertama adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa yang Raja Daud atau Daud mau sampaikan di sini? Bahwa penyerahan hidup itu bukan dari setengah-setengah. Ya seperti gambaran tadi saya katakan bahwa
flyer tadi sudah menggambarkan jawabannya bahwa pada saat kita bicara menyerahkan diri kepada Tuhan itu total. Karena tidak bisa setengah-setengah. Contoh misalnya, kita bergumul, Tuhan saya sudah terlilit utang sampai jutaan, sampai miliaran Tuhan. Kita mau supaya itu beres. Tetapi dalam konteks kita percaya, tidak percaya 100%, setengah. Dan kita berkata, Tuhan, ya mudah-mudahan Tuhan bisa selesaikan ini. Mudah-mudahan ya. Artinya mudah-mudahan itu berarti bisa iya, bisa tidak. Gitu. Harusnya yang kita lakukan adalah bahwa kita sebagai orang percaya berkata, Tuhan pasti bisa menyelesaikan ini. Pertanyaannya adalah, iman kita apakah 100% untuk meyakini itu? Dan yang kedua, apakah memang rencana Tuhan akan membuat cara seperti yang kita pikirkan? Nah, ini menjadi konteks kedua nantinya. Tetapi bicara menyerahkan hidup kepada Tuhan, hal yang Daud mau sampaikan di dalamnya pertama adalah bicara kerendahan hati. Bicara menyerahkan hidup ini tidak mudah. Kenapa? Kembali lagi saya katakan bahwa pada saat kita berhadapan dengan masalah, logika kita yang main. Contoh misalnya, teman-teman di sini mungkin yang, ya maaf saya katakan, yang masih jomblo dan mungkin mencari pasangan hidup, pastinya ya ingatlah pesan orang tua bahwa mencari pasangan hidup itu ya secara duniawi, orang tidak salah bahwa harus ada bibit, bobot, dan bebet. Ya kan, itu udah lumrah. Tetapi pada faktanya kan tidak semudah itu. Pada saat kita menemukan, wah sepertinya ini bagus banget, dia mengerti saya. Tiba-tiba kita bergumul, kok seperti jawabannya bukan ini. Dan faktanya bahwa kok tidak bisa kita mendapatkan sesuatu hal yang menjadi apa yang kita mau. Contoh misalnya, pada saat kita sudah dekat, sudah saling kenal seterusnya, datanglah ke orang tua, bicara sama orang tua. Ternyata orang tua bilang, enggak, saya tidak setuju dengan pilihan itu. Wah ini bukan hal yang main-main, bahwa ini kan depresinya bisa luar biasa. Apalagi kalau memang sudah ibaratnya berjalan sampai tahunan, orang sudah saling mengenal secara pribadi, orang merasa bahwa kayaknya sudah bagaikan satu benda yang sudah tidak bisa dipisahkan, nempel kayak perangko gitu kan. Tapi ini menjadi suatu tantangan dalam kehidupan kita pada saat kita berhadapan dengan itu. Nah, kembali tadi bahwa pada saat kita berhadapan dengan itu, apakah kita punya kerendahan hati untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Ini bicara kerendahan hati. Dan yang perlu kita tahu bahwa Daud mau memberikan suatu hal, tips di dalam bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pertama tadi bahwa miliki kerendahan hati. Yang kedua bahwa di dalam berserah sendiri itu artinya apa? Bahwa kita mau menerima rencana Tuhan, bukan rencana kita. Ini yang sulit. Kita mau menerima rencana Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kesaksian Daud sendiri? Daud pada saat, pasti teman-teman semua sudah pernah sekolah minggu dan pasti tahu cerita kehidupan tentang Daud. Pada saat Daud kecil sampai dengan dewasa, dia kerjanya apa? Menggembalakan kambing domba. Secara pekerjaan, itu kan pekerjaannya biasa-biasa saja. Dan apa yang terjadi? Pada saat saudara-saudaranya dipromosikan ya untuk menjadi raja, dia tidak dianggap tuh oleh orang tuanya bahwa dia punya kapasitas untuk bisa menjadi prajurit, apalagi menjadi raja. Dan konteks inilah kalau kita berpikir secara logika, kalau kita di dalam kehidupan Daud pasti kita akan berkata, ya udahlah saya ngapain punya keluarga, orang keluarga saya juga nggak nganggap saya kok. Ada sakit hati di dalamnya. Tetapi Daud sungguh luar biasa mengajarkan di sini bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena apa? Dia percaya bahwa apapun yang dikerjakan saat ini ada rencana Tuhan yang Tuhan menyatakan ke depannya. Dan faktanya bahwa yang kedua, Daud mau berkata bahwa di dalam menyerahkan hidup kita kepada Tuhan harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan ini menjadi satu kesaksian dalam kehidupan Daud pada saat dia berhadapan dengan Goliat. Semua orang-orang ketakutan dan lari, bahkan pasukan Israel tidak ada yang berani satupun untuk menghadapi Goliat pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Daud sungguh luar biasa. Dia berkata bahwa jika engkau mendatangi saya dengan tombak dan pedang, di dalam nama Tuhan saya mendatangi kamu. Di dalam kuasa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang hidup. Itulah menjadi kekuatan bahwa Daud benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya mungkin kalau saya sendiri membayangkan ya, kalau masuk di dalam kehidupan Daud pada saat itu, berhadapan dengan Goliat, semua akan bilang bahwa ini mah misi bunuh diri.
Ya nggak mungkin lah bisa menang, orang lawannya aja kekuatannya luar biasa, pedang dan peralatannya sungguh luar biasa. Berhadapan dengan seorang dalam tanda kutip masih imut-imut dengan cuma modelnya ketapel, bisa memenangkan pertandingan itu. Kan tidak mungkin secara manusia. Tetapi inilah yang Daud mau katakan di dalam serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena dia yakin 100%. Allahnya dia, Allah Abraham, Allah kita saat ini berkuasa untuk melakukan segala hal di dalam kemustahilan. Itu menjadi satu pelajaran. Yang berikutnya bahwa menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah menyerahkan kendali. Jadi bukan kita yang mengendalikan, tapi Tuhan yang mengendalikan dalam hidup kita. Nah ini yang Daud mau ajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, di situ dikatakan dan percayalah kepadanya. Dan percayalah kepadanya. Ya, percaya kepadanya ini bukan bicara tentang bagaimana kita percaya secara intelektual. Intelektual itu artinya gini, bahwa saya tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Tetapi faktanya tidak mudah. Bahwa pada saat kita berhadapan dengan suatu masalah yang berat dalam kehidupan kita, apakah kita masih berkata bahwa saya percaya Tuhan masih sanggup menyelesaikan segala sesuatunya. Ini tantangan yang luar biasa. Tapi Daud mau berkata bahwa percayalah kepadanya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang iman. Artinya bahwa firman Tuhan mengajar pada hari ini bahwa iman kita harus 100% supaya kuasa Tuhan itu boleh berlaku dalam kehidupan kita. Ada banyak hal. Kalau saya sendiri merenung secara pribadi bahwa kuasa Tuhan itu sungguh biasa jika rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdiri di tempat ini, hitung-hitung mungkin sudah hampir 4 kali saya hampir berhadapan dengan maut. Contoh, pada saat saya masih bekerja di Sulawesi waktu itu, bekerja di Bank Perkitaan Rakyat di mana kerjanya waktu itu di Nrekang dan kerjanya itu turun naik gunung. Sempat pada saat itu kami berboncengan naik motor dan tiba-tiba saat itu rem motor, kita masih pakai waktu itu kalau teman-teman tahu motor zaman dulu namanya RX Special ya, di bawahnya RX King waktu itu. Tiba-tiba remnya dipakai itu blong dan posisi turunan dan berbelok dan tidak ada pagar pembatas jalanan. Dan apa yang terjadi di situ? Ya kami cuma berdoa, Tuhan selamatkan kami. Dan puji Tuhannya bahwa ternyata dari bawah itu ada mobil truk yang datang dan saya sendiri langsung respect karena kebetulan waktu itu saya dibonceng sama teman, akhirnya saya tarik teman, udah kita tabrakin aja ke gunung. Ya singkat cerita kami terselamatkan walaupun dalam kondisi luka, tetapi saya percaya itu cara Tuhan untuk bekerja di dalam semuanya. Artinya cara Tuhan untuk menyelamatkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa Daud pun menginspirasi kita bahwa kita harus benar-benar percaya di dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kita. Percayalah kepadanya, bicara dari sisi iman bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Apapun persoalan kita saat ini. Kalaupun kita berkata saat ini Tuhan kayaknya rumit banget dalam kehidupan ini. Tetapi inilah kita mau belajar bahwa ada kuasa Tuhan yang bisa bekerja di dalam kehidupan kita pada saat kita mau benar-benar punya iman di dalam Tuhan. Bagaimana caranya punya iman? Ya mungkin ini suatu pelajaran yang rutin yang harus kita lakukan dan di dalamnya pasti ada kesetiaan dan ketaatan. Apa yang harus kita lakukan? Pastinya kita harus tahu apa rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bicara kehendak Tuhan, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kembali kebenaran firman yang berbicara. Artinya apa? Bahwa baca kebenaran firman Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan, disitulah senantiasa ada petunjuk dan cara Tuhan bisa bekerja. Nah, itulah yang Daud mau ajarkan di dalam percayalah kepadanya. Dan yang ketiga tadi, ia akan bertindak dan ia akan bertindak. Ini bicara apa? Ini bicara tentang janji Tuhan yang luar biasa Tuhan menyatakan. Janji Tuhan bahwa pasti pada saat kita, jadi kalau saya bagi ini sebenarnya ada 2 konsep bahwa apa yang harus kita lakukan dan bagaimana janji Tuhan digenapi. Yang kita lakukan tadi dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah percayalah kepadanya. Dan apa yang terjadi? Janji Tuhan digenapi. Ia akan bertindak. Artinya apa? Bahwa ada jawaban-jawaban dari setiap pergumulan kita, dari setiap masalah kita, dari setiap persoalan yang kita hadapi. Walaupun kita berkata bahwa sepertinya tidak ada jalan. Tetapi inilah menjadi janji Tuhan. Ya dan amin dalam kehidupan kita bahwa Tuhan menggaransi Dia akan senantiasa ada dan bertindak di dalam kehidupan kita.
Ada suatu kesaksian seorang ibu, yang kebetulan ibu ini juga tinggalnya di Sulawesi, dia berada di Bone. Dan kesaksian ini sebenarnya sudah ada di YouTube juga, bernama Ibu Rahmawati. Dia bergumul mencari keselamatan di dalam Kristus. Dan singkat ceritanya bahwa pastinya, saya tahu persis, daerah Bone itu adalah daerah yang cukup kental untuk keagamaan mereka, sehingga kondisinya saat itu bahwa mencari kebenaran itu tidak mudah. Tapi dia ada kerinduan dan Tuhan menjamah dia untuk memberikan memberikan penglihatan bahwa dia bisa bertemu kepada Tuhan Yesus. Singkat ceritanya bahwa dia bergumul tentang itu dan Ibu Rahmawati ini juga terus berjalan mencari kebenaran dalam Tuhan. Singkat cerita dia berkata bahwa kalau memang kau Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan saya. Singkat cerita waktu terus dilalui dan di dalam kesaksiannya juga, dia sempat juga bahkan dia menikah 2 kali dan terakhir dia menikah dengan seorang Kristen juga. Tetapi yang hebatnya adalah bukan si Rahmatnya ini yang Ibu Rahmawati ini yang masuk Kristen, tetapi justru awalnya itu adalah suaminya ini yang masuk Islam. Ini luar biasa. Artinya apa? Dia memenangkan orang untuk masuk di dalam keyakinan dia. Tetapi luar biasa bekerja bahwa hatinya itu tergerak untuk mencari kebenaran di dalam Kristus. Dan apa yang terjadi singkat ceritanya bahwa dia bilang, Tuhan, jika memang Engkau hidup, dan saya akan percaya jika Tuhan benar-benar bisa memperlihatkan kuasa-Mu di dalam kehidupan saya. Singkat cerita apa yang terjadi? Pada satu kejadian dia berjalan bersama suaminya dan bersama dengan anaknya, dia menggendong anaknya dalam satu mobil. Tiba-tiba mobil itu berjalan sangat kencang dan suaminya yang menyetir pada saat itu, kecepatannya sangat tinggi, ban mobilnya pecah. Dan singkat cerita apa yang terjadi, ya pasti sama-sama tahu bahwa pada saat ban mobil pecah dalam kecepatan tinggi, yang bisa dilakukan adalah coba menahan setir. Tetapi kondisinya pada saat itu suaminya juga tidak bisa menahan setir dan mobil itu terpelanting dan terbalik. Berputar-putar. Dan di situ dia cuma berdoa dalam hati, Tuhan Yesus, jika Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya, selamatkanlah saya dan keluarga saya. Dan apa yang terjadi di dalam kesaksiannya bahwa mobil itu terbalik dan pada posisinya dia merasa bahwa seolah-olah ada tangan memegang mobil itu dan membawa mobil itu sampai kepada jalan itu kembali. Dan mobil itu tetap pada posisi lurus walaupun semua bodinya hancur. Dan luar biasanya lagi mujizat yang luar biasa. Dari keluarga yang ada, suami, anak kecil yang dipangku sama dia, dan satu keluarga yang ditemani dia, tidak satu pun yang luka. Dan orang melihat pada saat itu berpikir bahwa semuanya sudah meninggal. Karena mobil sudah ringsek, semua mobil sudah ban juga sudah lepas. Dan dia melihat bahwa kok bisa selamat. Dan orang melihat secara dunia melihat bahwa wow, suaminya ini sungguh luar biasa nyetirnya ya. Sampai sehebatnya gitu, mobil terbalik tapi dia masih tetap bisa posisi jatuh mobil itu lurus ke depan. Seperti tidak terbalik sama sekali. Walaupun bodinya hancur. Tetapi disitulah kuasa Tuhan boleh nyatakan. Dan di situ kita bisa melihat bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Pada saat kita benar-benar percaya kepadanya dengan iman. Ya mungkin kadang-kadang kita tantangnya seperti ini. Bahwa ya seperti saya pribadi juga, jujur saya katakan bahwa dari kecil saya sendiri dibimbing orang tua dengan model bimbingan otoriter. Otoriter artinya ya biasalah kalau orang tua angkatan itu modelnya adalah kita dibimbing dalam disiplin yang cukup tinggi. Dan saya melihat bahwa ini menjadi suatu hal yang saya katakan bahwa janji Tuhan itu ya. Bahwa di dalam kehidupan kita sendiri pada saat kita benar-benar percaya akan kuasa Tuhan yang bisa bekerja dalam hidup kita. Kuasa itu sungguh luar biasa akan bekerja dalam hidup. Seperti kesaksian tadi. Itulah menjadi suatu hal yang Daud mengajarkan pada kita. Janji Tuhan, ya dan amin. Nah, kekasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan sesungguhnya dari kebenaran firman Tuhan ini apa dampak dalam kehidupan kita. Saya mencatat ada 3 hal. Saya singkat aja. Bahwa 3 hal yang kita dapat dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Pada saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil dengan kepolosan jiwanya membawa hidupnya kepada Tuhan dan dia mau untuk dibimbing, diarahkan. Bahkan juga menyerahkan segala kendali kepada Tuhan.
disitulah kuasa Tuhan bekerja. Dan apa yang berdampak pada kehidupan kita? Yang pertama pastinya bahwa kita bisa mendapat ketenangan dalam masalah. Ini menjadi kekuatan. Saya sendiri jujur belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Problem banyak. Kemarin kadang-kadang saya juga depresi, stres dengan masalah-masalah yang ada. Bukan masalah di dalam pekerjaan saja, tetapi masalah di luar juga banyak. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ternyata inilah salah satu kuncinya. Supaya kita bisa kuat, tetap berserah pada kehendak Tuhan. Apa yang kita dapatkan? Dampaknya adalah kita akan mendapatkan ketenangan menghadapi masalah. Dan ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, pastinya kita akan merasakan ketenangan batin kita. Kita akan merasa bahwa ternyata ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Ya mungkin orang lain bisa melihat bahwa, wah kok bisa ya, orang ini kok punya masalah banyak tetapi kelihatannya dia santai-santai aja. Itulah kuasa yang luar biasa. Itu memang secara pribadi kita bisa alami. Orang lain tidak bisa melihat itu. Tetapi kitalah secara pribadi mengalami pada saat kita benar-benar percaya dengan iman dan menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua bahwa apa yang menjadi pelajaran rohani kita adalah kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Disinilah kuncinya. Pada saat kita punya masalah yang sungguh berat, datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yakini kuasa Tuhan bekerja dengan iman 100%. Dan pegang janji Tuhan. Karena itulah menjadi kunci di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kekuatan itu, kekuatan menghadapi kesulitan hidup, itu akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga bahwa di dalam berserah kepada kehendak Tuhan, kita akan mempunyai harapan yang luar biasa. Berpikir hari ini bahwa kita kondisinya berada dalam kondisi yang sulit. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatunya Tuhan izinkan untuk menguatkan iman kita. Untuk kita boleh kuat. Bahkan apa yang kita boleh alami menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menguatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain bahwa inilah Bapa saya yang sungguh luar biasa bekerja dalam hidup saya. Sehingga ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan satu ayat yang saya rindu sampaikan di dalam harapan akan masa depan dari Yeremia 29:11 dikatakan bahwa sebab aku tahu akan rancangan-rancangan yang kupikirkan untukmu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan untuk kesejahteraanmu dan bukan untuk kecelakaanmu. Rancangan untuk memberikan kepadamu harapan dan masa depan. Mari teman-teman, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mulai saat ini serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala masalahmu. Jadilah anak kecil yang punya kepolosan, yang sungguh 100% punya iman bahwa Bapa kita akan senantiasa memegang kita kuat di dalam setiap masalah kita. Sehingga apapun yang kita alami saat ini, bukan meruntuhkan kita, bukan membawa kita untuk jatuh. Tetapi kita boleh melihat bahwa Allah kita memberikan pelajaran kepada kita supaya kita tetap kuat, teguh di dalam Dia. Sehingga kita tetap bisa berjalan di dalam setiap rencananya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Dan saya pastikan bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami kedamaian. Ada kekuatan, ada harapan yang melimpah di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya undang WL Singer untuk kita akan berdoa dan menutup ibadah ini. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita arahkan hati kita dan kita akan bersatu di dalam setiap pokok doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang singkat yang boleh Engkau sampaikan di tengah-tengah kami Tuhan. Hamba telah selesai berbicara di dalam segala keterbatasan. Tetapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Roh Kudus akan terus bekerja, memampukan kami Tuhan untuk mengerti di dalam kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, di dalam merespon akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah ini juga Tuhan kami boleh belajar untuk berserah ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Percaya 100% bahwa Engkau Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Punya iman yang teguh dalam setiap tantangan masalah yang Tuhan boleh percayakan.
yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus boleh ada di dalam setiap rencana-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan dengan iman kami bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Bahkan janji Tuhan, Engkau menjamin Tuhan akan masa depan kami yang lebih baik. Bahkan membawa kami Tuhan di dalam segala berkat-berkat yang Tuhan akan siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh terus juga Tuhan dikuatkan, diteguhkan. Bahkan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami akan bersatu hati berdoa Tuhan untuk setiap kerinduan pergumulan kami ya Bapa. Mengucap syukur ya Bapa untuk setiap pelayanan boleh ada saat ini. Berkati setiap teman-teman yang boleh hadir bahkan juga yang belum sempat hadir saat ini ya Bapa. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan boleh menyertai, lawatan Tuhan boleh menyertai dimanapun kami boleh ada. Setiap teman-teman juga Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan, Engkau melihat kerinduan mereka Tuhan. Tambah-tambahkan karunia, pakai segala talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu di tengah-tengah pelayanan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemimpin kami Bapak Haritanu Sudibjo bersama dengan keluarga. Terima kasih. Biarlah Engkau terus berkati Tuhan, hikmat Tuhan melimpah, bahkan juga Tuhan karunia Tuhan berikan di dalam memimpin baik sebagai Bapak rohani maupun memimpin dalam unit bisnis yang ada. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa boleh menyertai. Engkau berkati kesehatan dan bahkan juga Tuhan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mendukung doa Tuhan untuk perusahaan di mana kami boleh ada saat ini ya Bapak. Kalaupun saat ini Tuhan Engkau percayakan kami menjadi suatu karyawan di dalam perusahaan ini ya Bapak. Kami percaya dan rencana Tuhan Engkau menyatakan di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan bersatu hati berdoa untuk perusahaan kami ya Bapak. Biarlah terus juga Tuhan Engkau berkati perusahaan ini ya Bapak. Sehingga biarlah segala sesuatunya boleh Engkau nyatakan kuasa-Mu. Bahkan kerinduan untuk kembali Tuhan dalam pengembangan perusahaan yang ada juga Tuhan. Bahkan juga Tuhan pemulihan yang ada. Biarlah kuasa Tuhan nyata. Berikan kami kesatuan hati Tuhan secara khusus setiap pemimpin yang Tuhan perlu dipercayakan dalam perusahaan ini. Jajaran BOD, kepala divisi, kepala departemen dan setiap kami Tuhan. Sebagai staf karyawan yang Tuhan percayakan dalam perusahaan ini. Biarlah kami memiliki kesehatian Tuhan. Untuk terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap hal. Tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kami, biarlah itu kami boleh kerjakan. Bukan karena kami melihat bahwa kami bekerja dalam perusahaan ini, tapi kami melihat bahwa Engkau Allah yang mengutus kami. Memberikan tanggung jawab ini untuk kami boleh kerjakan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan di atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap pengurus PAU yang ada baik di pusat maupun di cabang Tuhan. Terima kasih berikan juga Tuhan untuk pertumbuhan iman setiap kami ya Bapa. Belajar dari setiap kebenaran firman-Mu. Punya rasa rindu juga Tuhan untuk terus masuk dalam persekutuan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak persoalan di dalam kehidupan kami. Tapi seperti kebenaran firman itu pada siang hari ini ya Bapa, kami boleh belajar berserah kepada kehendak Tuhan dengan segala kehidupan kami. Biarlah Engkau terus juga Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah Engkau sendiri juga Tuhan boleh menguatkan mereka, menghiburkan mereka, bahkan biarlah sakit penyakit yang ada Tuhan Engkau angkat dalam kasih setia-Mu, kesembuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah mereka. Sehingga kesaksian ini menjadi suatu kesaksian yang indah di tengah-tengah kehidupan pribadi jemaat-Mu Tuhan, bahkan setiap teman-teman kami ya Bapa. Sehingga biarlah mereka juga melihat bahwa Engkau Allah yang senantiasa memegang kami. Engkau Allah yang senantiasa siap Tuhan membawa kami kepada kesembuhan ilahi. Bukan hanya kesembuhan jasmani Tuhan, tetapi kesembuhan di dalam rohani dan juga iman kami. Kalaupun saat ini juga Tuhan ada beban berat, mungkin ada akar pahit, bahkan juga Tuhan ada suatu hal yang mengintimidasi di dalam hati kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan berdoa kuasa Roh Kudus mengurapi kami. Kami melepaskan pengampunan Tuhan kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kami Tuhan. Sehingga kami boleh belajar kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kasih Kristus ada bersama dengan kami. Sehingga kemuliaan Tuhan pun senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau rapi Tuhan berkati bangsa ini Tuhan. Setiap pemimpin yang Tuhan percayakan dalam bangsa ini Tuhan.
biarlah hikmat daripadamu boleh menyertai, sehingga mereka dipakai Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada bangsa yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami rindu menyerahkan Tuhan untuk setiap doa, pergumulan, kerinduan kami ini Bapa ke dalam Tuhan kasih-Mu. Di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu dan kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ia yang membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Ia juga meneguhkan kita, sehingga didapatinya kita tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penghiburan, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Ibadah selesai, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang.